Jadi intinya melihat Allah di dunia itu jaiz menurut akal. Jaiz itu wenang, jaiz itu boleh. Kenapa? Karena Allah zat yang wujud. Tapi di akhirat nanti yang dapat melihat Allah adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang kafir ini terhalang melihat Allah. Cuma kita melihat Allah itu tidak seperti kita melihat sosok orang lain. Ya, ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang surat Al-An'am ayat 103. Oleh karena itu, monggo Bu Basori, Bu Hindun, uti-uti emak-emak ini untuk membacanya dengan pelan-pelan. Karena ini sudah uti-uti, sudah nenek-nenek, mungkin bacaannya juga kurang baik, maka mohon untuk pemirsa bisa memakluminya karena ini baru belajar membaca. Monggo Bu Hindun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absyar wa huwal yudrikul absyar wa huwal latiful khabir. Shadaqallahul azim. Tadi sudah dibaca oleh Bu Hindun surat Al-An'am ayat 103 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar. Dia Allah itu tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Wa huwa yudrikul absar. Tapi atau sedangkan dia bisa melihat segala yang terlihat. Wa huwal latiful khabir. Dan dia maha halus dan maha mengetahui. Ini terjemahan dari surat Al-An'am ayat 103. Ibu-ibu sekalian, secara teks ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Lalu pertanyaannya, apakah orang mukmin dapat melihat Allah baik di dunia maupun akhirat? Mengenai hal ini ada perbedaan di mata para ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ru'yatullah atau melihat Allah adalah suatu yang jaiz, wenang atau boleh menurut akal. Hal ini tidak ada dalil syara' secara pasti yang melarang akan hal ini. Selain itu, Allah adalah zat yang wujud, dan setiap yang wujud hukumnya jawaz, wenang atau boleh dilihat. Seperti kisah dalam Al-Quran, yaitu permintaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah agar ia bisa melihatnya, merupakan suatu hal yang muhal bagi Nabi apabila ia tidak tahu tentang sesuatu yang jaiz atau tidak bagi Allah. Oleh karena itu, permintaan Nabi Musa melihat kepada Allah
adalah termasuk suatu yang jaiz bagi Allah dan bukan hal yang mustahil. Akan tetapi permintaan Nabi Musa tersebut merupakan suatu permintaan yang gaib dan tiada yang mampu mengetahuinya melainkan bagi orang yang benar-benar telah diberi pengetahuan oleh Allah. Maka Allah pun berfirman kepada Nabi Musa bahwa kamu, hai Musa, tidak akan mampu atau kuat melihatku. Lalu Allah mencontohkan sebuah gunung yang lebih kuat daripada Nabi Musa, dan gunung pun hancur. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau menjelaskan bahwa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat termasuk suatu yang jaiz akli, karena Allah adalah zat yang maujud dan setiap yang maujud sah untuk dilihat, maka Allah sah untuk dilihat. Namun di dunia hanya berlaku bagi Rasulullah SAW saja ketika mi'rajnya. Ibu-ibu sekalian, bahwa ru'yatullah atau melihat Allah di dunia merupakan suatu yang jaiz aklan, wenang atau boleh menurut akal. Namun yang mendapat kesempatan hanyalah Rasulullah SAW semata, yaitu ketika Isra dan Mi'raj. Dan itu pun beliau dapat melihat Allah dengan kedua mata. Pendapat ini menurut Imam Nawawi adalah pendapat yang kuat dari kalangan mayoritas ulama. Namun perlu diketahui bahwa hal ini bukan berarti Rasulullah SAW mengetahui hakikat Allah. Akan tetapi bertambahnya idrak atau memahami dan mengenal kepada Allah pada diri Rasulullah. Dan idrak ini pun tidak sampai pada batas atau meliputi terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang ru'yatullah dengan kedua mata di akhirat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Asy'ari, adalah suatu yang nyata bagi orang mukmin. Lalu Allah dapat melihat segala sesuatu yang kelihatan, dan Allah maha halus dan maha mengetahui. Jadi intinya melihat Allah di dunia itu jaiz menurut akal. Jaiz itu wenang, jaiz itu boleh. Kenapa? Karena Allah zat yang wujud. Tapi di akhirat nanti yang dapat melihat Allah adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang kafir, ini terhalang melihat Allah. Cuma kita melihat Allah itu tidak seperti kita melihat sosok orang lain. Ya, ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.